Itulah perjalanan penyembahan. Lalu ayat ke-6, lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham mempersiapkan perjalanan penyembahan tidak dengan hati yang senang, tidak dengan hati yang enteng, tetapi itu perjalanan penyembahan yang berbicara penyembelihan hati. Dan waktu itu dia berjalan bersama dengan anaknya. Di ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat yang ke-8, sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini berbicara Abraham menjawab dengan imannya. Dia tahu bahwa Abraham akan menjalani sebuah perjalanan yang sulit dan Tuhan memperhatikan itu. Dan Abraham menjawab dengan suara yang bergetar, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Tidak dengan perjalanan yang enteng, tidak berkata dengan mudah, tetapi Abraham menyampaikannya dengan iman. Saudara, itulah perjalanan iman, perjalanan penyembahan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus tahu, ketika Tuhan mulai mengubah pola penyembahan adalah dalam level peperangan, kita harus tahu bahwa penyembahan bukan apa yang kita mau dan apa yang kita suka. Level ini adalah level di mana Tuhan mau dan Tuhan suka. Karena itu perjalanan penyembahan itu akan membawa satu kemenangan. Karena itu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, saya ingin mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan tentang penyembahan Perjanjian Baru, yaitu tentang menanggalkan dan tentang mengenakan. Kolose 3 ayat 9-11. Kolose 3 ayat 9-11. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa penyembahan dalam Perjanjian Baru bukan berbicara tentang acara. Penyembahan dalam Perjanjian Baru itu berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Penyembahan itu berbicara tentang ketakwaan, berbicara tentang takut akan Tuhan, berbicara tentang kesalehan di dalam, berbicara tentang bagaimana aku takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Penyembahan dalam Perjanjian Baru bukan berbicara tentang kiblat. Tidak ada kiblat dalam Perjanjian Baru. Tidak lagi kita berdoa mengarah ke Yerusalem. Sebab apa? Tuhan ingin penyembahan dalam Perjanjian Baru berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan itu berbicara tentang perubahan kehendak. Dan itu berbicara tentang penyembahan. Ketika kita rela melepaskan dosa demi dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, perkara-perkara daging, perkara-perkara keduniawian, saat itulah penyembahan sedang berjalan. Kita baca dalam Roma 13 ayat 12.
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itu berbicara apa? Itu berbicara penyembahan adalah peperangan. Di tingkat ini setiap orang harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan ada lagi kegelapan dalam hidupmu. Jangan ada lagi celah-celah dosa. Jangan ada lagi perkara-perkara yang menjauhkan engkau dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau harus mengenakan perlengkapan senjata terang.